pemirsa, kami masih bersama dengan Mbak Lely Ariane, pakar komunikasi politik. Mbak Lely, ada 18 partai politik yang akan berlaga di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Lalu apa yang harus diperhatikan oleh Partai Perindo saat ikut berlaga nanti, mengingat persaingan tentu akan sangat ketat begitu Mbak Lely? Iya, kalau misalnya kita menelisik kan beberapa partai yang sudah memang punya suara atau keterwakilan di parlemen, tentu dia tidak ingin ya suaranya turun gitu kan. Nah ini harusnya memotivasi Partai Perindo. Jadi bukankah dari mereka-mereka yang sekarang bergabung itu adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya punya teknik tersendiri yang mereka ketahui bagaimana cara meraih dukungan suara itu sendiri. Nah maka itu mereka-mereka yang semula masih baru, misalnya sekarang menjadi caleg dari Partai Perindo, harus mampu terus belajar nih, mau meyakinkan dirinya bahwa kami juga harus bisa meyakinkan publik bahwa kami partai yang layak mewakili Anda di parlemen. Nah, trik-trik yang semacam ini perlu dilakukan, mengingat beberapa dan tokoh-tokoh yang misalnya sekarang bergabung juga nggak boleh mengutamakan dirinya sendiri gitu ya. Jadi harus bisa turun ke bawah, mengalir. Jadi ilmu cara meraih suara pemilih itu bagaimana, itu mengalir ke bawah, diikuti oleh kader-kader partai lain yang hari ini jangan tiba-tiba kan daftar dulu nih bakal calon, lalu kemudian resmi di KPU menjadi caleg kan, menjadi calon anggota legislatif. Nah, jangan karena posisi yang berubah langsung berubah pola perilaku. Ikutilah. Ini tadi gambaran tentang bagaimana Perindo berjuang dengan gerobak saja sudah menjadikan simbol perjuangan. Artinya kan gerobak diberikan kepada kalangan menengah ya, menengah, pengusaha kecil dan menengah gitu. Artinya yang disasar itu memang rakyat gitu, karena rakyatlah pemilih suara terbesar. Jadi jangan merasa karena sudah menjadi caleg, menjadi elit partai gitu loh. Nah, ini harus dibuang sifat ini jauh-jauh. Jadi mereka harus disemangati juga dari tokoh, oke, kita tetap bersama rakyat, maka ketika kamu berkomunikasi politik, kalian sudah membawa nama Partai Perindo. Nah, Partai Perindo itu simbolnya apa, lambangnya apa, kisi-kisinya ada, ibaratnya visi dan misinya kan ada. Itu harus dibangun secara bersama. Dan kalau itu yakin, Nasdem dulu siapa yang tahu tiba-tiba Nasdem bisa mengalahkan banyak partai besar kan waktu itu. Ya, kita tidak pernah tahu tentang politik dari hitungan detik ke detik gitu loh. Baik, Partai Perindo pernah mengikuti pemilu sebelumnya meskipun gagal lolos ke DPR RI. Tapi apakah modal pengalaman ini bisa menjadi salah satu modal utama untuk memenangkan nantinya di pemilu 2024 nanti? Seharusnya pengalaman politik itu kan learning by doing. Jadi memang segala sesuatu itu bisa dari belajar. Jadi praktek politik yang dilakukan di mana kekurangannya, ibaratnya evaluasi. Nah, evaluasi. Dan yang menarik juga, kadang-kadang memperkenalkan partai itu juga bisa dilakukan dengan simbol lain. Misalnya nih lagu Perindo kan udah sering banget nih dibunyikan ya, terutama di media televisi gitu. Itu juga cucu saya yang kecil aja hafal gitu loh. Nah, dia kan belum ngerti mana tentang partai. Nah, maksudnya itu coba kadang-kadang menyentuh masyarakat itu dengan lagu, dengan pantun, itu bisa digunakan sebagai media loh komunikasi politik. Jadi media komunikasi politik yang pertama yaitu organisasi kan sudah bisa mereka pegang, yaitu dengan mereka hari ini bisa beriringan ke KPU. Gunakan media kedua yaitu interpersonal. Interpersonal itulah nantinya bagaimana mereka melakukan komunikasi politik yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan simbol partai mereka. Nah, itu boleh dikembangkan, bisa memodifikasi simbol-simbol partai lain tuh. Dia bisa begitu, tapi kami lebih loh dari mereka. Misalnya coba lihat nih, kita udah membuktikan misalnya. Lalu kemudian ya itu tadi media massa dan media sosial, mereka segala lini bisa gunakan, tapi yang positif. Jangan terjebak pada ibaratnya itu mencoba mendiskreditkan caleg-caleg lain. Nah, itu menjadi penting karena itu kan bisa membuat antipati. Baru kemudian bila perlu mereka membuat jejaring juga nih. Jejaring sebagai individu caleg, mereka buat jaring-jaringan juga gitu kan. Nah, itu yang bisa dilakukan. Ya, Mbak Lely, tadi kita lihat juga banyak anak-anak muda yang ikut dalam iring-iringan pendaftaran bacalek Partai Perindo menuju ke Taman Suropati lalu ke kantor KPU Pusat. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Lely, di pemilu 2024 mendatang ini banyak pemilih dari kaum milenial. Nah, kalau Anda melihat Partai Perindo ini apakah cukup dekat dan cukup mampu menggait pemilih dari kalangan milenial?
Iya, jadi memang ada sekitar 54 kalau nggak 54% itu adalah terdiri dari pemilih muda. Iya, Pemilih muda itu kan dibagi dua, ya termasuk milenial tadi dan pemilih pemula. iya, Nah, kalau soal potensi itu, saya kira misalnya ya, kalau mereka itu mewadahi diri mereka dalam sebuah partai politik, simbol-simbol partai politik yang mereka pegang itu harus bisa mereka iya. kombinasikan. Saya bilang tadi, dikomunikasikan lewat jejaring, media sosial. Kalau media elektronik, saya kira Perindo yang memiliki cukup banyak media ini punya wadah yang sangat signifikan bagi para calegnya kan. Artinya tinggal bagaimana mereka ini mengkompromikan diri mereka sendiri dengan perencanaan politik yang dibangun bersama partainya. Jadi jangan sendirian nanti bergeraknya. Kalau sendirian ya seperti mau menang sendiri, kalau bisa meraih suara nggak apa-apa. Tapi ketika sendirian mereka berbeda arah dengan partainya, itu yang menjadi masalah kan. Akhirnya malah mencederai partai mereka sendiri. Ini yang harus dibangun. Baik. Jadi kalangan milenial itu orang yang lebih peka gitu kan, lebih mengerti tentang teknologi. Nah, mereka ya harus melek juga teknologi kan. Nah, ketika mereka menggunakan teknologi media massa termasuk media sosial itu tadi, bagaimana mereka mengelolanya. Inilah namanya perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik, dan harus sering. Dalam teori komunikasi politik itu ada namanya more exposure. Jadi mereka harus sering-sering mengidentikan diri mereka itu dengan partainya. Jangan orang jadi salah pilih. Oh, kalau nggak salah namanya Leli bukan dari partai itu loh, dicarilah nama partai lain, kan rugi partainya kan gitu. Nah. Baik, baik Mbak Leli, ini kita lihat rombongan iring-iringan Partai Perindo yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo sudah tiba di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Di mana makan gratis ya. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan jajarannya saat ini tengah berfoto bersama, lalu kemudian nantinya akan menyapa langsung masyarakat yang hadir di Taman Suropati sambil menggelar acara pesta rakyat di mana ada 16 gerobak Perindo di sana. Nantinya masyarakat yang hadir bisa menikmati aneka makanan dan minuman yang tersedia, di mana Mbak Leli dan pemirsa, 16 gerobak ini menunjukkan nomor urut Partai Perindo, yakni nomor urut 16, sementara gerobak ini menunjukkan kepedulian Partai Perindo terhadap rakyat atau usaha kecil yang selama ini memang telah kerap dilakukan oleh Partai Perindo, membantu masyarakat kecil, terutama dalam bidang perekonomian. Dan nantinya Mbak Leli dan pemirsa, pada saat di Taman Suropati ini, selain masyarakat dapat menikmati makan gratis, nantinya juga akan ada atraksi hiburan dari Limbat yang nanti akan hadir langsung di sana menghibur masyarakat yang hadir di Taman Suropati, menikmati pesta rakyat dan makan gratis dari 16 gerobak Partai Perindo yang tersedia. Kemudian setelah itu nantinya sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat dijadwalkan iring-iringan Partai Perindo akan tiba di kantor KPU Pusat untuk mendaftarkan 580 bakal calon anggota legislatif ke KPU Pusat. Ya Mbak Leli, ada 580 bacalek yang didaftarkan, ini banyak sekali ya Mbak Leli. 580 untuk mencoba bagaimana di antara 580 itu bisa mewujudkan impian Perindo ya, menembus batas parliamentary threshold. Jadi memang ini upaya yang bukan main-main. 580 itu dari seluruh dapil di seluruh Indonesia. Artinya mereka itu adalah mereka yang benar-benar mencerminkan penguasaan dapil. Bagaimana mereka memahami dinamika budaya lokal yang terjadi di dapilnya masing-masing. Jadi ini adalah sebuah ajang prestasi diri di awal. Nah, tapi bukankah ketika orang memulai biasanya itu kan sudah separuh selesai. Jadi kalau mereka tidak pernah memulai tidak akan pernah selesai. Jadi memulailah dengan yang baik, lalu kemudian mereka berjalan dengan baik, akhirnya ujungnya pasti baik gitu. Dan tentunya memenuhi syarat keterwakilan perempuan juga ya Mbak Leli. Iya, itu yang lebih penting di saat partai lain hanya menjadikan perempuan sebagai simbol misalnya kan.
Itu juga menjadi lebih penting. Dan ingat, kadang-kadang ada beberapa partai politik yang bisa memenuhi lebih dari 30% bacaleknya ya. Iya. Tapi yang terpilih tidak sampai gitu loh. Jadi ini juga menjadi masalah. Kita berharap perempuan-perempuan Perindo nih, caleg-caleg Perindo ya, bisa lebih memahami betapa suara-suara perempuan itu yang lebih diutamakan juga untuk bisa memilih mereka. Karena suara perempuan juga besar gitu kan, Iya. dan pemilih terbanyak, dan Iya. ini yang bisa dimaklumi oleh Apalagi mereka. dengan melihat tokoh sentral Ibu Liliana Tanu Ya, Sudibyo yang yang memiliki berdampingan, magnet tersendiri ya. dan